setiap bakti kami kepadamu. Kami mau sujud menyembahmu, kami mau sujud menyenangkan hatimu Tuhan. Dengarlah setiap sembahan kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah yang sempurna, anugerah dari Bapa, beriku Yesus, agar ku tak binasa. Dunia akan berakhir, kasih-Mu tiada akhir, karena Yesus harapanku tak sirna. Yesus, Kaulah pusat hidupku. Yesus, Kaulah pusat hidupku. Dalam kelemahan, kuasa-Mu sempurna. Dalam kemenangan, Kau semakin bertahta. Kaulah pusat hidupku. Yesus, pusat hidupku. Oh, oh. Kau pusat hidup kami, Kau pusat hidup kami. Terima kasih Tuhan, disembah kami. Dunia akan berakhir, kasih-Mu tiada akhir, karena Yesus harapanku tak sirna.
bertahta, Kaulah pusat hidupku. Yesus pusat hidupku. Kau semakin bertambah, biar ku berkurang, Kau semakin bertambah. Bukan kuat gagah, namun karena anugerah, Kaulah pusat hidupku. Yesus pusat hidupku. Pusat hidup kami, sumber kehidupan Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan, kami mau agungkan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Ini setiap syukur kami, ini setiap syukur sembah hanya kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami mau tinggikan, kami mau agungkan, kami mau sorakan namamu Tuhan. Hosana bagimu, hosana bagimu, hosana bagimu Tuhan Yesus. Ini sembah kami Tuhan, ini syukur kami, ini bakti kami hanya kepadamu Tuhan. Oh, oh, oh. Kami mau sembah, kami mau tinggikan namamu selamanya, selamanya Tuhan. Oh, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Sembah kami, syukur kami ya untuk-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Sebab perbuatan-Mu ajaib Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan, karena Kau pusat hidup kami, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Lebih sungguh-sungguh lagi jemaat Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin.
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Kita boleh bertemu lagi dalam ibadah online pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kita masih ada sampai pada jam saat ini, semua karena anugerah Tuhan, pemeliharaan dan tuntunan, terlebih pimpinan bimbingan Allah Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk ada di hadirat-Mu, memuji, memuliakan kasih dan kebesaran-Mu. Dan saatnya kami akan belajar dari firman-Mu. Diberkati setiap kami yang mendengar. Diberkati juga hamba-Mu dengan kewibawaan, kemampuan surgawi, supaya hamba-Mu dapat mengkomunikasikan isi hati-Mu menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita akan belajar satu tema, menantikan Tuhan. Hidup kita ini hidup di dalam penantian. Demikian halnya kita orang-orang percaya, kita pun masuk di dalam fase yang setiap hari kita harus hidup di dalam penantian. Nah, orang-orang Kristen yang menantikan Tuhan itu disebabkan karena satu, keberanian mengambil satu keputusan yang teguh, berani, didasari karena percaya. Yang kedua, kepercayaan kita di dalam kita mengambil satu keputusan untuk menantikan Tuhan karena kita percaya bahwa ketergantungan kita kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukan. Kenapa ketergantungan penantian kita kepada Yesus tidak pernah akan dipermalukan? Mari kita membaca Roma 8 ayat 35, ayat 38 dan ayatnya 39. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini yang harus kita pegang, yang harus kita ambil sebagai satu dasar bahwa ketergantungan kita kepada Yesus tidak pernah akan dipermalukan karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 38, sebab aku yakin ini yang harus kita pegang. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki satu keyakinan. Paulus katakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39 dia katakan, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk yang lain. Ini kalimat ini yang harus kita lihat. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bahasa asli katakan demikian. Tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Bahkan di kitab Yakobus berkata bahwa iblis pun bergetar mendengar nama Yesus. Jadi tidak akan dapat memisahkan, tidak punya kemampuan. Kekuatan-kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini harus kita tahu bahwa mereka tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, dari kasih sayang, dari kerinduan Tuhan untuk menolong setiap umat manusia, setiap umat percaya, setiap kita. Tidak
tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memisahkan kita dari kasih sayang Yesus, dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini harus kita pegang. Satu keyakinan yang kokoh, satu keyakinan yang teguh akan penantian kita kepada Yesus tidak pernah akan dipermalukan. Kenapa? Karena Yesus pun tidak mau kita hilang. Karena Yesus pun Bapa Surgawi Allah Roh Kudus yang menuntun kita tidak mau memisahkan kita dari kasih-Nya. Dia tidak mau terpisah dari kita. Itu sebabnya setiap kita orang-orang percaya yang mau menantikan Tuhan harus mempunyai keyakinan ini. Sebab keyakinan ini yang akan memperkuat, yang akan mendasari hidup kita di dalam persekutuan penantian kita akan Kristus. Nah, orang-orang percaya yang menantikan Tuhan pasti akan tekun. Roma 5 ayat 4. Roma 5 ayat 4 bunyinya demikian. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Mari kita lihat satu persatu ayat ini. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Saudara, di dalam kita menantikan pertolongan kasih kemurahan Tuhan, kita akan masuk pada satu fase kita harus tekun. Nah, pada waktu kita masuk pada fase ketekunan itu, nah di dalam fase ketekunan ini kita akan menjalani itu, dan kita akan dari Tuhan itu, Tuhan melihat dari ketekunan kita, itu akan menjadi satu pembenaran Tuhan dan bukti dari ketekunan dari apa yang kita nantikan dan kita tekun itu. Tuhan akan build, Tuhan akan bangun, sehingga akan menimbulkan satu fase kita masuk kepada fase tahan uji. Jadi dari ketekunan ini yang kita jalani dan pembenaran dari bukti dari ketekunan kita ini, dan Tuhan akan bangun, Tuhan akan timbulkan satu kekuatan baru, yaitu tahan uji. Dan dari kita tahan uji ini, kita masuk pada fase tahan uji ini, kita akan dibangun lagi sesuatu dari Tuhan. Ini bukan dari kita. Tuhan akan bangun itu, akan timbul satu pengharapan yang kuat. Jadi dari fase ketekunan, kita pada waktu kita tekun, kita akan masuk dalam tahan uji yang tahan uji ini bukan sembarang, bukan dari kita. Tahan uji ini datangnya dari Tuhan. Dan dari tahan uji, fase tahan uji ini, itu akan Tuhan bangun, Tuhan akan timbulkan satu pengharapan yang pasti. Saudara, mari kita melihat Mazmur 40 ayat 2. Bagaimana Daud di dalam dia mengalami satu tekanan di dalam pergumulan kehidupannya, dia katakan seperti ini. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lihat, yang Daud pun mengalami apa yang namanya penantian, dan dia masuk pada fase tahan uji ini. Dia katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk aku. Tuh, saudara, kalau kita melihat ayat ini, kita bukan melihat ayat ini instan bahwa waktu dia menanti-nantikan Tuhan langsung mendapatkan satu jawaban. Tapi kalau kita baca dari kehidupan Daud ini, kita akan melihat di sana bagaimana penantian Daud itu. Dia masuk pada fase di tekanan, dia harus mengalami karam kapal, dia harus mengalami banyak permasalahan, dan akhirnya dia masuk pada satu fase, ia menjenguk kepadaku. Jadi Tuhan memberikan jawaban. Pada waktu Tuhan memberikan jawaban, dan dia juga mengatakan waktu dia berteriak minta tolong. Saudara, saya bacakan sekali lagi. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saya mau mengingkari jemaat Tuhan. Saudara, berapa kali di dalam kehidupan kita menantikan Tuhan dengan penuh keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan kita, dan kita masuk pada tahan uji, dan sesudah kita tahan uji timbullah satu pengharapan.
Dan pengharapan itu terjadi karena penantian kita. Dan kalau kita belajar dari Daud, Daud menantikan Tuhan dan dia berteriak dalam hatinya, berteriak dengan kesungguhan. Berapa kali kita jemaat Tuhan berteriak minta tolong di dalam penantian dan kesungguhan hati di dalam penantian, dan punya satu keyakinan bahwa penantian kita kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukan. Sehingga kalaupun kita harus berteriak kepada Tuhan, karena ada satu keyakinan dan satu pengharapan yang pasti bahwa Tuhan pasti akan menolong. Hidup kekristenan inilah yang harus kita lakukan. Mari kita lanjut. Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Banyak orang Kristen jatuh dalam level ini. Saya mau katakan. Kenapa saya katakan ini? Memang ini pada kenyataan kehidupan kekristenan. Apalagi sekarang di masa-masa seperti sekarang ini. Banyak sekali orang Kristen jatuh dalam level seperti ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Saudara, pada waktu kita hidup, pada waktu hidup kita menantikan, pada waktu di tengah-tengah problem dan keadaan, kita masuk pada ketekunan menantikan Tuhan. Pada waktu kita masuk pada penantian ini, pada waktu pergumulan itu semakin hari semakin lama, akhirnya kita tidak tahan uji. Ada banyak orang Kristen jatuh dalam level ini. Akhirnya mereka masuk pada tahan uji. Rupa-rupa persoalan diperhadapkan. Akhirnya pengharapan mereka hilang. Tetapi Daud berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Dan ia menjenguk padaku pada waktu aku berteriak minta tolong. Dan Daud pada waktu dia melihat, aduh, pertolonganku tidak ada di sebelah kiri, tidak ada di sebelah kanan. Tetapi ada satu keyakinan yang begitu kuat. Dia katakan seperti ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Wow. Inilah hidup kepercayaan kekristenan yang harus ada bagi setiap kita orang percaya. Apalagi kita sekarang banyak kali dipengaruhi oleh kehidupan modernisasi dan semua yang kita boleh lihat sekarang di sekitaran kita, semua hidup instan, cepat. Nah, kalau kita mau hidup di dalam Tuhan adalah hidup di dalam penantian. Tatkala Daud dia katakan, aku tidak melihat pertolonganku. Aku belum melihat pertolonganku. Aku menadahkan kepalaku ke gunung sebelah kiri. Di sebelah kanan, di depanku, pertolonganku aku belum lihat. Tetapi ada satu keyakinan yang tidak pernah goyah dari Daud. Dia katakan begini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia belum melihat pertolongan itu. Dia belum melihat. Tetapi pengharapannya tidak pernah luntur akan kasih Tuhan. Sehingga dia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Memang saya katakan di awal tadi, ada banyak orang masuk pada level ini, mereka goyah. Tetapi Daud berkata, iya, Tuhan tidak akan membiarkan kita kakiku goyah. Dia tidak akan membiarkan kita kekecewaan. Dia tidak akan membiarkan kita dipengaruhi oleh kekuatan yang lain. Itu sebabnya, mari hidup kekristenan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang mampu untuk bertahan, mampu mengambil satu tindakan untuk menantikan Tuhan dan percaya, punya satu keyakinan yang kuat akan penantian itu. Di akhir dia katakan, penjagamu tidak akan terlelap. Percaya sekali dia. Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Inilah kepercayaan yang teguh. Yesaya 30 ayat 18. Mari kita melihat ayat ini. Luar biasa ayat ini. Orang-orang yang menantikan Tuhan. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya.
kepada kamu, sebab ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Wah, inilah keadilan Tuhan itu. Pada waktu kita menantikan Tuhan, kita berpikir kita menantikan Tuhan seperti kita menantikan seseorang yang akan datang menolong kita, atau kita menantikan membuat kita ragu karena yang kita nantikan itu adalah manusia. Tetapi mari kita lihat, belajar ayat ini. Sebelum kita menantikan Tuhan, Tuhan katakan saatnya, dia bilang, Tuhan katakan sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Jadi kita itu menantikan Tuhan bukan karena person itu yang nanti datang waktu kita menantikan, tetapi sebetulnya Tuhan itu sudah menanti-nantikan umatnya. Dia sudah menunggu kita pada waktu kita katakan, Tuhan, aku ingin bersekutu dengan Engkau. Dia bilang, anakku, mezbahku sudah terbuka bagimu. Waktu kita katakan, Tuhan, saya mau bersekutu dengan Engkau, dia katakan, aku sudah lebih suka untuk bersekutu dengan Engkau. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti akan hari ini, sehingga mereka berpikir yang mereka nantikan itu adalah manusia. Manusia tidak pernah akan berpikir, sebelum Engkau datang aku sudah ada. Tidak, tetapi inilah Tuhan kita. Sebelum dia kita menantikan Tuhan, dia bilang, aku sudah memang menantikan Engkau. Inilah Tuhan kita. Inilah beda dengan kekuatan dunia. Sehingga saya mau katakan, sebelum kita menantikan Tuhan, Tuhan ingin supaya kita bersekutu dengan Dia. Dia sudah buka memang hadiratnya bagi kita. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan Allah adalah Allah yang adil. Lihat ini ayat ini. Tuhan mau menyayangi kita karena dasar apa dari Tuhan mau menyayangi kita? Dasar apa Tuhan mau menantikan kita lebih dahulu? Sebelum kita ada di tempat itu, Tuhan sudah menantikan. Dasarnya apa? Keadilan Tuhan. Dasarnya apa? Kasih sayang Tuhan. Inilah dasar dari Tuhan mau menantikan kita. Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara, kalaupun kita harus menantikan dan menunggu jawaban, bukan berarti Allah tidak ada di situ. Allah sedang melihat sampai sejauh mana ketekunan pengharapan, ketekunan ujian yang harus kita lewati. Dan Daud berkata, saya menantikan Tuhan, saya mengharapkan kedatangan Tuhan bagaikan seorang pengawal. Saudara, orang pengawal itu, mereka itu yang mereka nantikan, yang mereka kerjakan, mereka mengerjakan tugas mereka. Tetapi yang ada dalam hati mereka, kapan ini matahari bisa terbit supaya saya sudah bisa pulang. Nah, kalau kita mengharapkan pagi bagaikan pengawal yang ada di tempat jaga, mengharapkan pagi, begitu kesukaan mereka mengharapkan pagi. Kalau kita mengharapkan penantian akan Tuhan seperti apa yang dialami oleh pengawal pagi, maka kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tuhan akan melihat, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Haleluya, glory bagi nama Yesus. Saudara, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita goyah. Tuhan tidak pernah kita akan dipermainkan oleh penantian kita. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita, akhirnya kita, kekuatan kita tidak ada lagi. Semangat kita memang sudah memang dipermainkan oleh persoalan dan tekanan yang kita alami. Tetapi Tuhan mau supaya menyayangi kita. Sebab itu Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan kakimu goyah. Apa yang akan terjadi bagi orang-orang yang menantikan Tuhan? Yesaya 25 ayat 6 sampai 12.
Yesaya 25 ayat 6 sampai 12, saya sudah tidak lama akan selesai. Ini akan terjadi bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Tidak pernah Tuhan akan biarkan. Saudara lihat ini. Yesaya 25 ayat 6 12. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Wow. Suatu perjamuan yang berkatnya melimpah. Tidak ada berkat-berkat yang Tuhan tahan. Berkat yang bergemuk adalah berkat-berkat memang dari Tuhan yang berkat besar. Suatu perjamuan dengan anggur tua benar. Anggur yang tua benar pada masa itu, pada masa yang lalu. Kalau bicara tentang anggur tua itu anggur yang disimpan. Jadi berkat yang Tuhan simpan, berkat besar yang Tuhan simpan itu Tuhan curahkan. Bukan berkat-berkat biasa, tetapi berkat yang kalau barang antik itu semakin antik, semakin lama semakin mahal. Demikian juga dengan anggur, semakin tua semakin besar. Dan itu digambarkan dengan berkat Tuhan. Yang Tuhan mau curahkan itu berkat yang besar, yang mahal harganya. Masakan yang bergemuk dan bersumsum. Jadi berisi, berkat itu bukan kempes tapi berisi. Anggur yang tua yang disaring endapannya. Itu berkat yang memang orang bilang bukan bruto tapi neto. Ada istilah di dalam ukuran berat neto dan berat bruto. Tuhan tidak pernah kasih kepada kita berat bruto, tetapi berat yang neto. Jadi berat ini yang disaring endapannya. Sudah memang tidak ada lagi yang kurang. Memang sudah memang semua itu berkat, tidak ada lagi kulitnya. Semua itu berkat itu. Di atas gunung ini Tuhan akan menggoyahkan kain perkabungan yang diselubungkan bagi semua suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan menghapus air matamu. Oh, orang-orang yang menanti, Dia akan hapus air matamu daripada segala muka dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi sebab Tuhan telah mengatakannya. Ayat 9. Pada waktu itu orang berkata, lihat, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Inilah buah dari orang-orang yang menantikan. Di akhir dari ujung kesedihan, tekanan yang kita alami, Tuhan kita akan berkata, inilah Allah yang kita nanti-nantikan. Inilah Allah yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri. Sebab jerami diinjak-injak di lubang kotoran. Arabia Moab mengembangkan tangannya seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang. Maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Ayat yang terakhir saya akan saudara lihat Mazmur 33. Saudara di rumah boleh baca ayat 1 sampai 12. Kita akan baca hanya ayat 1 saja. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang benar. Satu ayat lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorai-sorai, sebab firman Tuhan itu benar. Yang paling terakhir kita baca kembali lagi sebagai ayat yang terakhir. Kita pegang ini. Yesaya 30 ayat 11. Ini yang harus kita pegang sebagai umat percaya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan Allah adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, berbahagialah
orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih kemurahan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Ternyata Tuhan, setelah kami belajar dari firman-Mu, tidak percuma ya Tuhan kami menanti-nantikan Engkau. Sebab sebetulnya Engkau sudah menanti-nantikan kami ya Tuhan, di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan Tuhan, kami tidak mampu. Allah Roh Kudus, tanpa Engkau kami tidak mampu menjalani semuanya ini. Hidup dalam penantian adalah satu hidup ya Tuhan yang tidak gampang. Begitu sulit ya Tuhan menghadapi tahan uji. Sampai kami ya boleh melihat satu pengharapan. Ini hanya ada ya Tuhan, jikalau kami mempunyai satu keyakinan yang teguh akan Engkau ya Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, semangat kami ya Tuhan kecil. Tetapi Engkau akan bangun semangat yang baru untuk kami dapat menantikan jawaban yang sudah Engkau siapkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka hidup benar, yakin teguh akan Engkau dalam penantian. Dalam nama Yesus, kami berkati jemaat ya Tuhan. Dengan penantian kepada Tuhan dengan kokoh kuat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita akan mengikuti perjamuan kudus. Siapkan roti di tangan saudara, dan kalau saudara sudah siap, mari kita angkat roti dan mari kita berdoa. Tuhan, hamba habiskan ibadah perjamuan kudus ini menjadi berkat untuk setiap jemaat. Dan kasih kemurahan-Mu memberkati supaya kami terus ingat akan kasih kemurahan-Mu yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib menebus dosa kesalahan kami. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita akan membaca dua bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-24 sebagai dasar perjamuan kudus kita sebelum kita makan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalimat yang terakhir, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Diserahkan bagi setiap kita, jemaat yang di rumah, kami yang ada di sini, hamba-hamba Tuhan. Tuhan katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita melihat dan makan roti ini, kita ingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mari kita berdoa, ucapkan doa ini bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Oleh kuasa tubuh Yesus Kristus, kami menerima keselamatan, hidup kekal di surga. Kami diciptakan kembali segambar serupa Allah. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib, agar kami sehat, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ICU, dijaga, dilindungi, bebas bahaya dan celaka. Anak-anak kami menjadi keturunan ilahi yang pintar, cerdas, sehat dalam karir, diangkat naik menjadi kepala bukan ekor. Yang kami pegang dan kami kerjakan berhasil. Di mana kami melangkah dan di mana kami berada menjadi berkat. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan.
Selanjutnya, mari kita mengangkat anggur. Angkat anggur di tangan saudara. Dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Oleh kuasa darahnya yang tertumpah di atas kayu salib, mengampuni segala dosa dan kesalahanku. Dan nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Kami diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah. Dijanjikan punya rumah di surga dan punya rumah di bumi. Oleh karena darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, kami diangkat sebagai anak-anak Allah, menjadikan kami ahli waris kerajaan surga. Kami sehat, diberkati, dilindungi, bebas bahaya, dan bebas dari kutuk. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 6, tubuh dan darah Yesus kuasanya lebih dari roti mana. Kami bersyukur oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku disembuhkan, dari kepala sampai kaki, semua organ tubuhku, peredaran darahku, saraf-sarafku sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah perjanjian itu. Mari kita minum. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kalau saudara-saudara ada minyak urapan di rumah, mari angkat minyak urapan yang ada dan kita akan berdoa. Sudah siap semua, angkat minyak urapannya, kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengangkat minyak urapan ini ya Tuhan. Minyak urapan ini tidak ada artinya, tetapi kami percaya tatkala minyak urapan ini ya Tuhan diberkati, maka minyak urapan ini akan ya Tuhan membawa manfaat bagi setiap kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, minyak urapan ini hamba berkati. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah yang mengangkat minyak urapan, diberkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan tatkala minyak urapan ini diolesi kepada orang yang sakit disembuhkan. Di tempat pekerjaan, dipercikan di tempat pekerjaan membawa berkat. Di mana saja, di rumah, perlindungan, penyertaan, bahkan pimpinan, protection yang daripadamu akan menjadi bagian di mana minyak urapan ini dipercikan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat yang sakit disembuhkan. Mereka yang dalam gangguan-gangguan yang kami tidak mengerti ya Tuhan. Satu yang kami tahu, Engkau Tuhan yang paling mengerti. Tatkala kami ya Tuhan dalam pergumulan kami tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Tatkala kami dalam tekanan, orang lain Engkau tolong, kami juga Engkau tolong. Demikianlah ya Tuhan. Hamba mengangkat tangan memberkati setiap jemaat di rumah. Orang tua, anak-anak, bahkan setiap mereka yang sakit dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Hamba memberkati ya Tuhan pelayanan His Grace yang ada di 8 cabang. Diberkati setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, dan semua keluarga, pengerja tua muda, keluarga besar Pak Yulian Lau diberkati. Jemaat ya Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan mereka yang mengalami penurunan diakibatkan oleh pandemi Corona-19. Diberkati, dipulihkan di dalam nama Yesus. Hamba mengangkat tangan berdoa ya Tuhan. Protection menjadi bagian jemaat-Mu ya Tuhan.
Di dalam mereka beraktivitas setiap hari ya Tuhan. Di tengah-tengah ancaman ya Tuhan virus COVID-19. Mereka diberkati, dilindungi, dijaga. Engkau memelihara jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Diberkati ya Tuhan. Suami istri. Anggur baru terus tercipta di tengah-tengah rumah tangga. Anak-anak ya Tuhan dipelihara di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Mereka bertumbuh subur di pelataran kasih-Mu ya Tuhan. Menjadi anak-anak yang menjadi berkat. Anak-anak tetebusan, anak-anak yang menjadi anak-anak ya Tuhan, yang hidup mereka ya Tuhan, di dalam berkat dan karunia Tuhan. Biar mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Mereka menjadi orang-orang kebanggaan gereja-Mu. Dan mereka juga akan dilibatkan dalam pelayanan Injil kasih karunia-Mu. Mereka akan mengadakan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam pelayanan, brilian dan berhasil. Terima kasih Bapak di surga, hamba mengangkat tangan ya Tuhan. Untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Hamba berdoa untuk para medis, dokter, perawat, semua ABRI dan polisi, semua negarawan-negarawan yang ada di front line. Mereka ya Tuhan, diberikan ya Tuhan kemampuan, kebahagiaan, damai, protection. Bahkan every nation in this world Engkau berkati ya Tuhan. Supaya mengalami ya Tuhan pemeliharaan protection yang sama. Gereja-gereja-Mu dipakai, hamba-hamba Tuhan diberi hikmat, kemampuan, kewibawaan surgawi di dalam mereka mengkomunikasikan firman. Dan biar mujizat keajaiban kuasa kasih-Mu ya Tuhan mengiringi setiap pelayanan hamba Tuhan. Terima kasih diberkati gereja-gereja ya Tuhan yang ada. Biar semua ya Tuhan memberitakan ya Tuhan sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Supaya dunia dapat dimenangkan. Satu saat setiap lidah akan mengaku, semua lutut akan berterut menerima Engkau Yesus Tuhan. Dan semua ya Tuhan dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Diberkati Bani Asap ya Tuhan di dalam gereja kami. Semua pimpinan, semua yang terlibat di dalam pelayanan Bani Asap. Mereka harus menyisihkan banyak waktu ya Tuhan dalam pelayanan. Kami hamba-hamba Tuhan tinggal di rumah. Tetapi mereka masih mengerjakan pelayanan. Berdoa ya Tuhan untuk semua aktivitas pemuda remaja ya Tuhan. Biar kasih kemurahan memberkati. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami akan akhiri pertemuan ibadah pada malam hari ini. Dan kami akan menerima berkat. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan dan kita akan menerima berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kasih dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sungguh luar biasa mati bagi kita semua. Menebus segala dosa-dosa kita. Melayakkan kita untuk menerima apa yang seharusnya diterima oleh orang-orang kudus. Kita semua dilayakkan untuk menerima karunia ini. Dibenarkan di dalam nama Yesus. Di dalam pimpinan, penyertaan, bimbingan Allah Roh Kudus. Yang setiap hari memimpin, menuntun kita ke jalan yang benar. Di dalam nama Yesus kita menerima berkat. Hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, glory bagi nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kebaktian kita sudah selesai. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama